Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa ketemu kembali. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem sosial budaya yang muncul, yang dikembangkan pada masa Bani Umayyah. Sebagaimana kita ketahui, Bani Umayyah itu menempatkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Seperti kita ketahui, pada masa Khulafaur Rasyidin, pusat pemerintahan itu di Madinah. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, karena alasan tertentu, kemudian Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Tetapi begitu Bani Umayyah berkuasa, mereka tidak menggunakan Madinah sebagai pusat pemerintahan, tidak juga menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan, tapi kemudian memindahkan lagi ke tempat yang lebih jauh dari tempat Nabi, yaitu di Damaskus, Syria sekarang. Syria dipilih sebagai pusat pemerintahan Bani Umayyah karena sejak awal Umayyah itu pernah menjadi gubernur di Damaskus sejak masa Utsman bin Affan menjadi khalifah di Madinah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan persoalan sistem masyarakat, sistem sosial. Ketika Bani Umayyah berkuasa, mereka membagi masyarakat itu menjadi 4. Ini sebuah pembagian masyarakat yang baru, yang tidak dikenal di dalam tradisi Kanjeng Nabi maupun Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa itu masyarakat Islam, masyarakat yang ada di dalam wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu dibagi 4 kelompok, 4 kelas, yang 4 kelas itu bersifat hierarkis. Jadi itu tidak sama, tingkatan tidak sama, tetapi bersifat hierarkis, di mana kelompok yang satu tingkatannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Ini 4 pembagian ini kayak mengingatkan kita pada pembagian strata sosial yang pernah terjadi di sebagian masyarakat India. Di masyarakat Islam pada Bani Umayyah itu masyarakat juga diklasifikasi menjadi 4. Yang pertama adalah masyarakat yang paling tinggi, yang mempunyai strata tinggi, dan mereka berhak untuk menjadi penguasa, adalah yang diistilahkan dengan masyarakat Muslim Arab. Muslim Arab itu artinya Muslim yang diambilkan dari klan Quraisy. Jadi karena Bani Umayyah itu tempatnya di Damaskus, di jauh dari pusat kehidupan Kanjeng Nabi, yaitu Mekah Madinah, maka mereka menggunakan kesukuan ini menjadi, walaupun mereka minoritas sebetulnya di Damaskus, tetapi mereka menggunakan klan, menggunakan kesukuan ini menjadi suku yang kuat, yang berkuasa, sehingga kelompok Muslim Arab, yaitu Muslim yang keturunan dan berasal dari wilayah Arab. Kita harus tahu ketika masa Bani Umayyah berkuasa, wilayah Islam itu menjadi wilayah yang sangat luas, mulai dari Afrika sampai Damaskus, yang itu meliputi tidak hanya Arab loh ya, tapi juga Persia, ada luar Arab dan Ajam. Di antara sekian banyak wilayah itu, orang Bani Umayyah membedakan kelas-kelas sosial, membuat pembagian berdasarkan kelas-kelas sosial. Yang pertama, yang tadi yang saya bilang, yang paling tinggi walaupun mereka tidak banyak adalah Muslim Arab. Muslim Arab adalah Muslim yang dengan latar belakang orang Arab asli, Quraisy itu khususnya. Mereka adalah orang yang mempunyai, yang ditempatkan pada strata sosial paling tinggi, dan mereka lah orang yang punya hak untuk berkuasa. Sehingga dalam banyak literatur disampaikan bahwa ada persyaratan kalau ingin berkuasa, maka yang bisa berkuasa menjadi top leader, kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin, baik itu di tingkat pusat maupun di gubernur-gubernur di wilayah provinsi, haruslah orang Arab. Selain Arab mereka tidak bisa. Bani Umayyah tidak hanya menggunakan suku kelas Arab, Muslim Arab ini sebagai kelas
yang paling tinggi di dalam sosial, tetapi Bani Umayyah juga menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi. Jadi mereka memilih menggunakan bahasa Arab lah sebagai bahasa resmi, sementara selain bahasa Arab dianggap sebagai bahasa kelas kedua yang tidak masuk di dalam bahasa resmi pemerintahan. Ini luar biasa. Di mana kemudian pada aspek tertentu, pada aspek bahasa, Bani Umayyah kemudian menerapkan ini loh bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi, yang kemudian harus itu bisa dikuasai oleh orang-orang non Arab juga ketika mereka ingin berkomunikasi dengan orang-orang pemerintahan. Ini kan mengingatkan kita pada saat ini yang kita kemudian juga didominasi bahasa internasional adalah bahasa Inggris salah satunya, selain bahasa Arab dan Prancis yang lain. Sementara bahasa-bahasa yang lain dianggap sebagai bahasa bukan bahasa internasional yang kemudian diakui mau di dalam komunikasi internasional maupun di dalam penulisan-penulisan jurnal misalnya. Ini kan berarti ada dominasi-dominasi pada aspek bahasa, dominasi-dominasi pada aspek komunikasi. Bani Umayyah menerapkan itu. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi, bahasa komunikasi, dan bahasa administrasi di dalam pemerintahan. Itu pertama. Secara sosial, yang paling tinggi adalah Muslim Arab. Kemudian yang kedua, di bawahnya adalah apa yang kita dikenal dengan Muslim non-Arab, yang istilahnya ketika itu adalah mawali. Jadi walaupun sesama Muslim, maka pada masa Bani Umayyah walaupun sesama Muslim, tetapi kalau dia bukan orang Arab, maka dia ditempatkan menjadi kelas kedua. Ini menjadi sesuatu yang baru karena kalau di dalam masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, Nabi tidak pernah membedakan, dan salah satu ajaran Islam tidak pernah membedakan Muslim Arab atau tidak, karena yang terbaik di antara manusia itu bukan Quraisy atau tidak Quraisy, Arab atau tidak Arab, tetapi ada ketakwaan, dan itu banyak disampaikan dalam Al-Quran maupun Kanjeng Nabi. Bukan Arabnya, bukan siapapun yang baik. Khutbah terakhir, beberapa khutbah Nabi juga menyampaikan itu. Tetapi sikap ta'assubnya, sikap kesukuan, fanatisme kesukuan Arab ini kemudian muncul kembali atau dimunculkan kembali pada masa Bani Umayyah dengan menempatkan bangsa Arab sebagai superioritas, yang kalau ingin berkuasa ya dia harus dari kalangan Arab, kalau enggak akan top leader. Nah, di bawahnya itu ada kelompok mawali, sehingga siapapun mereka, walaupun mereka beragama Islam, tapi kalau bukan dari orang Arab, maka itu kelasnya adalah kelas 2. Itu memperlakukan masyarakat seperti itu, yang nanti kemudian akan melahirkan ketidakpuasan oleh kalangan-kalangan Muslim non Arab. Bagaimana mungkin kami misalnya kita sama dengan ini sama-sama orang Islamnya, kemudian ditempatkan kelas kedua karena kesukuan. Ini kan sebetulnya sama dengan apa yang dulu pernah kita kenal di dalam negara kita. Dulu pernah ada istilah, misalnya zaman Orde Baru, itu ada WNI dan ada keturunan gitu ya, WNI keturunan dan WNI asli. Nah, yang kemudian kadang sering muncul WNI keturunan itu diberlakukan kelas 2, sehingga masih ingat ada kasus-kasus di mana WNI keturunan, biasanya Chinese, yang kemudian tidak akan mendapatkan hak tertentu, misalnya dalam hak-hak kayak PNS atau militer atau apa yang lain, yang kemudian itu hanya diberikan kepada pribumi, pri dan non pri dulu istilahnya ya. Ada pribumi dan non pribumi, walaupun sama-sama lahir di Indonesia, besar di Indonesia, maka orang yang keturunan tetap dianggap sebagai beda. Ini menjadi cukup aneh diskriminasi ini. Bagaimana mungkin kemudian kita sama-sama lahir di sini, KTP-ne podo, jenenge wis diganti dengan nama Jawa, nama Indonesia, tapi kemudian tetap aja diberlakukan tidak sama karena warna kulit dan seterusnya. Ini kan sebuah diskriminasi yang luar biasa. Nah, Bani Umayyah dulu membuat klasifikasi itu. Pertama, Muslim Arab sebagai orang yang paling unggul, kelompok paling unggul, yang kemudian mereka mempunyai hak untuk menjabat menjadi top leader di dalam banyak tingkatan. Kemudian yang kedua adalah mawali. Mawali itu adalah Muslim non-Arab. Mereka Muslim, tapi karena bukan keturunan Arab, maka mereka ditempatkan
kedua dengan istilah mawali. Kemudian yang ketiga budak. Di Muslim Arab, Muslim non Arab, kemudian budak. Budak menjadi kelas ketiga. Ini bisa dimaklumi karena budak disendirikan menjadi kelas ketiga karena sejak awal sebelum Islam bahkan budak tetap ditempatkan di bawah. Bahkan dalam banyak kajian fikih, walaupun secara normatif sesungguhnya Islam tidak pernah membedakan itu. Kita masih kenal dulu ketika ada Bilal dan seterusnya, mantan-mantan budak yang kemudian diperlakukan sama di dalam masa kanjeng Nabi. Itu yang ketiga. Jadi ada Muslim Arab, Muslim non Arab, budak. Yang terakhir adalah non Muslim. Non Muslim itu ditempatkan sebagai kelas keempat yang mereka diperlakukan menjadi orang yang tidak mempunyai, lebih rendah lagi. Mereka kena aturan tertentu dan seterusnya. Pembagian kelas inilah yang muncul sejak masa Bani Umayyah, Muawiyah. Pada fase pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717, klasifikasi ini pernah dihilangkan. Jadi Umar, salah satu hal yang beliau lakukan ketika menjadi khalifah adalah menghilangkan status hierarkis sosial ini. Kelas-kelas sosial ini berusaha dihilangkan. Tapi rupanya Umar tidak sukses karena Umar bin Abdul Aziz maksudnya itu berkuasa tidak banyak, tidak lama. Beliau hanya 3 tahun atau 4 tahun ya, beliau berkuasa 717 sampai 220, sehingga hanya 4 tahunan atau 3 tahunan. Sehingga waktu yang tidak cukup panjang ini tidak cukup untuk bagi Umar bin Abdul Aziz untuk menghilangkan itu. Kan pada fase berikutnya ternyata model diskriminasi kelas-kelas sosial tadi tetap muncul. Itu pertama yang terjadi pada masa Bani Umayyah, yaitu membuat sistem sosial menjadi 4 kelas yang itu bersifat hierarkis. Paling tinggi adalah Muslim Arab, kemudian di bawahnya ada Muslim non Arab yang dikenal dengan istilah mawali, dan ketiga kelompok budak, dan yang keempat adalah non Islam. Itu satu. Yang kedua adalah pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya di dalam masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa awal Bani Umayyah, itu antara laki-laki perempuan bisa komunikasi dengan mudah dan tidak terpisahkan. Jadi kelas-kelas mereka, artinya komunikasi mereka itu biasa. Tapi mulai pada masa Khalifah Walid Sani, Walid kedua, Anda bisa cek, yang berkuasa tahun 743 sampai 744. Dia hanya berkuasa 2 tahun atau setahun lebih dikit. 743 sampai 744 itu pernah membuat kebijakan yang luar biasa, di mana di dalam wilayah publik ya, di dalam pertemuan publik, wilayah-wilayah publik itu kemudian dipisahkan antara tempat laki-laki dan tempat perempuan yang sebelumnya awalnya mereka bisa komunikasi dengan mudah. Maka pada masa Walid Sani kemudian membuat komunikasi ruang publik itu dipisah. Oh, ini ruang perempuan, oh ini ruang laki-laki. Kalau kita ada bahasa kita ada ini kelas untuk perempuan, ini kelas laki-laki. Kayak dulu kita masih ingat kalau zaman dulu di pondok, kita laki-laki kelas pagi, kalau sore kelas perempuan. Dan kemudian kita sering kalau karena pagi itu kelas kita, kalau sore nanti kelas perempuan. Kemudian kalau kita ingin kenalan, nulis surat masukkan ke bangku, besok pagi kita rebutan untuk baca jawabannya. Padahal kita nggak tahu siapa yang jawab, siapa yang nanggapi. Tapi kita dulu sudah senang banget, dulu zaman aliyah di pondok dulu begitu. Kayak begitu di publik. Walid Sani adalah orang khalifah dari Bani Umayyah yang memberlakukan itu. Yang dari situlah, dari awal pemisahan antara laki-laki perempuan di ruang publik itu, kemudian pada fase berikutnya itu menjadi lebih luas, di mana perempuan tidak lagi, dan laki-laki, maksudnya laki-laki dan perempuan tidak lagi dipisahkan secara publik. Maka lebih dari itu kemudian perempuan semakin disingkirkan dari ruang publik.
sehingga kemudian lambat laun nanti perempuan menjadi termarginalkan dan akhirnya menjadi hanya urusan kasur, sumur, dan dapur. Itu sebetulnya kan dimulai dari Walid Sani yang memisahkan persoalan publik antara laki-laki perempuan. Dengan demikian pada fase ini, fase Bani Umayyah pada sistem sosial ini, pertama membuat sebuah sistem hierarki sosial, 4 strata, 4 kelas sosial, di mana masyarakat dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang paling unggul adalah apa yang dikenal dengan Muslim Arab, yang mempunyai punya banyak hak, mempunyai banyak peluang untuk dikaitkan dengan persoalan politis. Kalau yang kedua adalah Muslim non Arab yang dikenal dengan Mawali, yang walaupun mereka Muslim tetapi karena bukan Arab kemudian mereka ditempatkan kelas kedua. Dan yang ketiga budak, dan keempat non Muslim. Kemudian yang kedua adalah memisahkan antara laki-laki dan perempuan pada masa Walid Sani, yang pada fase berikutnya pemisahan ini tidak hanya kemudian memisahkan laki-laki perempuan, tapi pada fase berikutnya kemudian perempuan semakin tersingkir di dalam proses kehidupan publik, sehingga perempuan kemudian nanti lambat laun kemudian hanya ada di dalam wilayah-wilayah lokal, yaitu wilayah-wilayah rumah yang kemudian dikenal dengan istilah dapur, sumur, dan kasur. Oke, itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.